Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Tiang Mistis. Di channel ini kita akan membahas beberapa kisah-kisah misteri, baik di dunia supranatural ataupun pengalaman astral dan seputar kisah-kisah horor yang pernah kita alami di dunia ini. Sebelum dimulai, mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita kali ini berjudul Menjalani Pesugihan Den Ayu menjadi kuli batik di pantai utara Pulau Jawa. Kisah ini diambil dari pengalaman spiritual yang pernah dialami oleh seseorang. Sebut saja namanya Mbah Wardi. Menurut pengakuannya, kisah ini beliau alami waktu beliau masih muda. Waktu itu masih berumur sekitar 20 tahunan. Sekarang Mbah Wardi sudah berusia sekitar 70 tahunan. Cerita ini saya bawakan berdasarkan kisah nyata yang dialami Mbah Wardi saat masih muda dulu. Beliau menceritakan beberapa kisah menarik mengenai mitos di pantai utara yang masyarakat lebih mengenalnya Dewi Lanjar, penguasa pantai utara. Tetapi menurut Mbah Wardi, beliau tidak memanggilnya dengan sebutan Dewi Lanjar, tetapi dengan nama Den Ayu. Jadi saya akan bawakan kisahnya sesuai dengan nama yang disebutkan oleh Mbah Wardi supaya lebih pas ceritanya. Menurut penjelasan Mbah Wardi, cerita ini dialami dirinya dengan satu orang temannya lagi yang dulu pernah bekerja bersama-sama dengan Mbah Wardi. Sebut saja nama temannya tersebut adalah Mbah Giman. Sekarang Mbah Giman, temannya Mbah Wardi, sudah meninggal lebih dulu karena sudah tua dan sakit. Semoga almarhum diterima amal dan perbuatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal kisah. Saat itu Mbah Wardi masih muda, berumur 20 tahunan. Beliau bekerja menjadi buruh bangunan. Kadang beliau bekerja di tempat daerahnya sendiri, kadang juga keluar daerah karena permintaan dari mandornya yang dapat proyek di luar daerah. Waktu itu cukup lama Mbah Wardi bekerja di luar daerah, sampai-sampai beliau tidak pulang ke rumahnya sampai pekerjaannya itu selesai. Kemudian 2 bulan lamanya Mbah Wardi pulang karena pekerjaannya tersebut sudah selesai. Di rumahnya Mbah Wardi masih tetap sama menjalani profesinya sebagai buruh kuli bangunan. Singkat cerita, saat itu pekerjaan sebagai buruh kuli masih sepi. Mbah Wardi jarang dapat job pekerjaan dan sering menganggur di rumah. Sewaktu malam, Mbah Wardi ini sering ronda malam bersama-sama temannya, satu warga dusun. Di ronda malam inilah awal mula Mbah Wardi bertemu dengan Mbah Giman dan memutuskan untuk ikut bekerja sebagai kuli batik di pantai utara. Mbah Wardi dan Mbah Giman sama-sama tinggal di satu kampung dan bertetangga. Mbah Giman sama-sama bekerja sebagai kuli bangunan. Kadang dapat proyek bersama dengan Mbah Wardi, terkadang juga mendapat proyek bangunan yang berbeda dengan Mbah Wardi. Saat itu di pos ronda bersama dengan teman-temannya Mbah Wardi, Mbah Giman sampai larut malam.
Karena sudah malam, Mbah Wardi dan Mbah Giman serta teman-temannya beranjak pulang. Di arah perjalanan pulang, Mbah Wardi dan Mbah Giman bersama-sama berjalan menuju ke rumahnya. Karena kebetulan rumah Mbah Wardi dan Mbah Giman satu arah. Di perjalanan pulang, Mbah Giman bertanya pada Mbah Wardi, "Gimana, Di? Pekerjaannya sekarang dapat proyek di mana?" "Ya, ini masih menganggur, Man. Saya juga belum dapat proyek ini. Sudah lama," jawab Mbah Wardi kepada Mbah Giman. "Iya, sama, Di. Saya juga masih menganggur," tutur Mbah Giman kepada Mbah Wardi. "Nanti kalau kamu dapat proyek, saya diajak ya, Man. Saya mau bekerja, Man," ucap Mbah Wardi kepada Mbah Giman. "Iya, Di, nanti saya kabari," ucap Mbah Giman kepada Mbah Wardi. Kemudian di persimpangan mereka berdua berpisah karena arah rumahnya berbeda. Hari-hari itu berlalu sampai 1 bulan, 2 bulan lamanya. Mbah Wardi tidak berangkat untuk bekerja karena tidak ada pekerjaan untuknya. Tiba-tiba di suatu malam, tepatnya jam 8 malam, saat Mbah Wardi sedang duduk-duduk di depan rumahnya, Mbah Giman datang ke rumahnya. "Di, sedang apa kamu di situ?" Kamu, Man. Sini, Man, mampir dulu," ucap Mbah Wardi mengajak Mbah Giman untuk ngobrol bersama. "Ada apa kamu kesini? Gimana? Ada proyek nggak?" tanya Mbah Wardi kepada Mbah Giman. "Ada, Di. Kalau kamu mau, nanti bareng dengan saya. Kemarin saya ketemu orang. Kemudian saya ditawari pekerjaan, Di. Kebetulan di sana katanya membutuhkan 7 orang pekerja. Kurang 2 orang lagi, Di. Lah ini saya kesini mau mengajak kamu. Gimana?" ucap Mbah Giman kepada Mbah Wardi. "Ngomong-ngomong, kerja apa, Man? Kuli bangunan juga ya, Man? Saya mau, Man," lanjut Mbah Wardi kepada Mbah Giman. Kemudian Mbah Giman berbisik ke telinga Mbah Wardi, "Ngomongnya jangan di sini. Ayo kita cari tempat lain." Kemudian Mbah Giman dan Mbah Wardi menuju ke suatu tempat. Tempat itu adalah tempat sepi. "Kok pakai ke tempat sepi segala sih, Man? Kenapa?" tanya Mbah Wardi kepada Mbah Giman. "Iya, di sini saja yang sepi, Di. Takutnya nanti ada orang yang dengar," ucap Mbah Giman kepada Mbah Wardi. Kemudian Mbah Wardi kembali bertanya kepada Mbah Giman, "Kerja apa, Man?" Kemudian Mbah Giman mulai berkata, "Ini kerja jadi kuli batik, Di sana, di pantai utara. Katanya hasilnya lumayan, Di. Barangkali kamu mau nanti bareng dengan saya." Kemudian Mbah Wardi diam. Mbah Wardi teringat akan sebuah mitos yang beredar pada saat itu. Memang saat itu masih rame-ramenya membicarakan tentang bekerja di pantai utara. Lah di sana itu kerjanya bagaimana? Membuat batik atau gimana, Man? tanya Mbah Wardi kepada Mbah Giman. "Saya juga belum tahu, Di. Pokoknya nanti kalau kita berdua mau, saya langsung kabari orang yang mengajak itu, Di. Kebetulan kemarin sewaktu ketemu saya dikasih alamat rumahnya," terang Mbah Giman kepada Mbah Wardi. "Lah terus itu nanti resikonya gimana, Man? Jangan-jangan nanti ada tumbalnya. Soalnya kan
Menurut orang-orang di sini, itu merupakan pesugihan, Man. Saya takut nanti ada apa-apa, Man, ucap Mbah Wardi dengan perasaan gelisah. Ya, coba besok kita ke rumah orang yang mengajak itu, Di. Nanti kamu saya ajak ke rumahnya juga. Kita tanya bagaimana itu di sana. Lanjut Mbah Giman kepada Mbah Wardi. Baik, Man, besok kamu ke rumahku saja, Man. Nanti kita ke sana, ucap Mbah Wardi kepada Mbah Giman. Kemudian mereka berdua pulang ke rumah masing-masing. Sedikit informasi menurut Mbah Wardi, memang pada saat itu masih ramai-ramainya orang membicarakan tentang hal tersebut, tentang pekerjaan di pantai utara. Menurut Mbah Wardi, pada saat itu memang banyak orang yang bekerja di sana. Tetapi kejelasan dari pekerjaan di sana, Mbah Wardi sendiri memang belum tahu karena masih dari mulut ke mulut. Beliau belum mengalami secara langsung. Singkat cerita, Mbah Wardi dan Mbah Giman bergegas menuju ke rumah orang yang menawari pekerjaan itu. Sesampainya di rumah orang itu, Mbah Wardi langsung bertanya kepada Mbah Giman, "Kok rumahnya sepi sekali, Man?" Tiba-tiba seseorang muncul dari dalam rumah. Orang inilah yang menawari Mbah Giman untuk bekerja di sana. Ada tamu. Silakan masuk. Kemudian Mbah Wardi dan Mbah Giman masuk ke rumahnya. Langsung saja orang itu bertanya kepada Mbah Giman, "Gimana? Mau bekerja di sana? Kalau mau, besok langsung kita berangkat. Saya antarkan." Kemudian Mbah Giman bertanya pada orang tersebut, "Di sana itu kerjanya bagaimana, Pak?" "Ya, kalian menjadi buruh batik di sana. Pekerjaannya gampang. Karena di sana produksinya batik, ya kalian bantu-bantu di sana. Menjemur batik, kemudian membersihkan kain-kain, dan masih banyak lagi." Kemudian Mbah Wardi bertanya pada orang tersebut, "Maaf, Pak, saya mau tanya. Ngomong-ngomong, di sana itu bagaimana? Apakah ada tumbalnya, Pak?" Kemudian orang itu tertawa. "Hahaha, ya nggak ada, Mas. Di sana itu enak. Apa-apa tersedia. Terus setelah kalian bekerja di sana, kalian dapat bayaran. Pokoknya nanti nurut saja di sana. Jadi kerja 1 hari, langsung kalian dibayar di sana." Kemudian Mbah Wardi bertanya lagi, "Kerjanya berapa jam, Pak, itu?" Lalu orang itu menjawab, "Kalau di sana kerjanya dari jam 9 pagi sampai habis asar. Jam 12 adalah jam istirahat. Saat jam istirahat itu, semua pekerja di sana harus keluar dari tempat itu." Kemudian Mbah Giman dan Mbah Wardi mengangguk-anggukkan kepalanya, selayaknya mereka sudah paham. Kemudian Mbah Giman bertanya lagi, masih penasaran, "Tapi benar nggak ada apa-apa kan, Pak? Saya takut, Pak." Kemudian orang itu menjawab, "Tenang saja, kalau kalian sudah tidak mau bekerja di sana, ya udah langsung keluar, tidak apa-apa. Intinya saling membantu." Kemudian Mbah Wardi berbisik kepada Mbah Giman, "Gimana, Man? Kita coba saja ya, Man. Nanti kalau sudah tidak betah, kita keluar." Kemudian Mbah Giman menganggukkan kepala, "Ya sudah, Pak. Besok kita kesini lagi. Yang dipersiapkan apa, Pak?"
Kemudian orang itu mengatakan beberapa hal. Pertama, jangan beritahu ke siapapun mengenai hal ini. Cukup kepada orang yang membutuhkan saja. Terus kalian tidak usah bawa apa-apa ke sana, karena di sana semua alat dan kebutuhannya sudah ada. Pokoknya langsung berangkat saja. Kemudian Mbah Wardi menyambung, "Baik Pak, besok kita berangkat." "Ya, kalian besok kesini pagi-pagi jam 8, langsung kita berangkat ke sana," ucap orang itu kepada Mbah Giman dan Mbah Wardi. Singkat cerita, Mbah Wardi, Mbah Giman, dan 5 orang lainnya serta orang yang akan mengantarkan mereka semua menuju ke sebuah pantai, tepatnya di sebelah utara Pulau Jawa. Menurut pengakuan dari Mbah Wardi dan Mbah Giman berangkat 7 orang. 5 orang yang lain mereka tidak mengenalnya. Setibanya di pantai tersebut, orang yang mengantarkan Mbah Wardi dan Mbah Giman serta teman-temannya menyuruh mereka menutup matanya. Kemudian orang itu tiba-tiba berkata, "Sudah, buka mata kalian." Kemudian Mbah Wardi dan Mbah Giman kaget. Apa yang mereka lihat berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya mereka hanya melihat lautan. Kemudian setelah membuka mata, mereka berada di sebuah perkampungan. Mbah Wardi dan Mbah Giman hanya diam saja. Kemudian orang yang mengantar itu menyuruh semua orang mengikutinya. "Ayo, kalian semua ikuti saya. Berjalanlah di belakang saya." Kemudian mereka semua berjalan menyusuri jalan-jalan di sana. Lalu mereka berhenti di suatu tempat. Tempat itu seperti sebuah rumah yang sangat bagus. Di depan rumahnya terdapat beberapa orang yang sedang bekerja. Ada yang menjemur kain, ada yang membersihkan kain, dan lain sebagainya. Lalu mereka berdua masuk ke dalam rumah itu, kemudian bertemu dengan seseorang. Menurut pengakuan dari Mbah Wardi, seseorang yang mereka temui adalah satu keluarga. Di sana ada suami, istri, kemudian 2 anak-anaknya yang masih kecil. Tak lama kemudian, sang suami meninggalkan mereka bertiga bersama istri dan 2 anaknya. Menurut pengakuan dari Mbah Wardi, seorang wanita itu parasnya sangat cantik. Semua orang di sana memanggilnya dengan sebutan Den Ayu. Singkat cerita, kemudian orang yang mengajak Mbah Wardi dan Mbah Giman untuk bekerja di sana berbicara berdua dengan Den Ayu. Kemudian setelah selesai, orang yang mengajak Mbah Wardi dan Mbah Giman kembali ke 7 orang rombongan sambil membawa sebuah kertas. Kertas itu diberikan ke semua rombongan yang dibawanya. "Simpan kertas ini, jangan sampai hilang. Setelah kalian bekerja 1 hari di sini, nanti 1 kertas ini serahkan pada Den Ayu. Itu sebagai tanda bahwa kalian telah bekerja di sini selama sehari." Kemudian semua orang hanya menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba Den Ayu berbicara kepada semua orang, "Sekarang kalian sudah bisa bekerja di sini. Bantu itu pekerja-pekerjaku membuat batik. Kalian bisa kerja apa saja, bisa mencuci kain, menjemur kain, dan sebagainya. Kemudian setelah zuhur kalian harus keluar dari tempat ini. Kalian bisa beristirahat di luar. Setelah itu kalian harus masuk ke sini lagi, bekerja lagi
sampai terdengar azan, kemudian pulang. Pokoknya semua pekerja di sini begitu ada azan asar, mereka semua harus meninggalkan tempat ini. Kemudian semua rombongan meninggalkan Den Ayu. Sesampainya di depan rumah, mereka dan rombongan berpisah dengan orang yang mengantarkan mereka. Kemudian tiba-tiba Mbah Wardi bertanya kepada orang itu, "Pak, tadi kan sewaktu masuk ke sini kami dengan Bapak, terus memejamkan mata, kemudian mata kami terbuka, kami sudah sampai di tempat ini. Lah besok bagaimana Pak kalau kita berdua mau berangkat ke sini?" Kemudian orang itu menjawab, "Kalian tenang saja. Pokoknya kalian kalau mau keluar dari tempat ini, ikuti saja jalan yang tadi kita berangkat. Sesampainya di sana, kalian harus memejamkan mata. Setelah mata kalian terbuka, kalian sudah keluar dari tempat ini. Begitupun kalau kalian mau ke sini, kalian harus menuju ke sebuah pantai yang tadi kita berada di sana. Pejamkan mata kalian dan sebut dalam hati Den Ayu sebanyak 7 kali. Kemudian buka mata kalian. Kalian akan sampai di tempat ini lagi." Kemudian setelah itu, Mbah Wardi dan Mbah Giman berpisah dengan orang yang mengantarkan mereka berdua. Mereka mulai bekerja di sana. Menurut pengakuan dari Mbah Wardi, Mbah Giman, dan beberapa rombongannya bekerja di sana selama beberapa hari. Menurutnya, selama 2 minggu, yaitu 14 hari di sana. Menurut pengakuan dari Mbah Wardi, pekerjaan di sana memang membuat batik. Mbah Wardi bekerja di sana sebagai buruh jemur kain. Begitu pula dengan Mbah Giman. Terkadang, menurut pengakuan dari Mbah Wardi, sewaktu mereka bekerja di sana, anak-anak dari Den Ayu selalu menggoda mereka. Anak-anaknya ini selalu menggoda semua pekerjanya. Kadang juga diajak main, minta digendong, ataupun hanya sekedar untuk menemani mereka berjalan-jalan di tempat itu. Menurut kesaksian dari Mbah Wardi, ketika anak-anak Den Ayu menggoda semua pekerja, anak-anaknya itu sering menyelipkan uang, terkadang juga barang-barang ke saku para pekerja. Menurut kejadian yang dialami oleh Mbah Wardi, jika seorang pekerja tidak mengembalikan apa yang dikasih oleh anak-anak Den Ayu, maka pekerja itu akan mengalami berbagai hal, kadang juga sakit, bahkan sampai meninggal. Hari ke hari, Mbah Wardi dan Mbah Giman bekerja di sana. Menurutnya, memang benar, sehari kerja di sana, mereka akan diberikan uang dengan menyerahkan 1 kertas 1 harinya. Pernah suatu ketika, menurut Mbah Wardi, ketika beliau sedang bekerja di sana, ada seseorang yang melihat Mbah Wardi sedang berada di laut. Menurut seseorang itu, dia melihat Mbah Wardi sedang melakukan pekerjaan di laut. Kemudian ketika Mbah Wardi selesai bekerja, seseorang itu menjumpai Mbah Wardi. Dia bertanya kepada Mbah Wardi, "Pak, Bapak sedang apa di laut sana itu? Tadi sepertinya saya melihat Bapak sedang melakukan aktivitas." Kemudian Mbah Wardi kaget. Kenapa ada orang yang melihatnya? Padahal menurut Mbah Wardi, di sana tidak ada seorang pun yang bisa melihat segala aktivitas di tempat itu.
kecuali orang itu masuk ke dalamnya. Lalu Mbah Wardi menjawabnya, "Ya, saya sedang kerja, Pak." Kemudian orang itu berlalu pergi. Menurut cerita dari Mbah Wardi, memang saat itu beberapa orang kerap menjumpai hal yang serupa karena sudah tidak asing lagi pada saat itu. Beredar kabar di masyarakat, memang ada yang bekerja di pantai utara, tetapi tidak semua orang mengetahuinya, kecuali orang-orang tertentu yang bisa melihat itu semua. Sudah 1 minggu berlalu, Mbah Wardi dan Mbah Giman bekerja di sana. Mbah Wardi dan Mbah Giman tidak memberitahukan ke siapapun mengenai hal ini. Pernah suatu ketika anak Den Ayu itu menggoda semua pekerja, Mbah Wardi dan Mbah Giman pun digodanya. Menurut Mbah Wardi, beliau pernah digoda oleh anak dari Den Ayu. Anak dari Den Ayu meminta untuk Mbah Wardi menggendongnya. Kemudian di saku baju Mbah Wardi diselipkannya uang. Tetapi setelah selesai bermain dengan anak-anak Den Ayu, Mbah Wardi mengembalikan uang itu. "Dek, ini uangnya," kata Mbah Wardi ingin mengembalikan uang itu. "Ambil saja, itu untukmu," ucap anak Den Ayu kepada Mbah Wardi. Menurut pengakuan dari Mbah Wardi, memang uang itu nyata selayaknya uang biasa yang sering dipakai untuk transaksi jual beli. Semua uang yang diterima dari sana memang nyata. Pernah suatu ketika, menurut Mbah Wardi, anak dari Den Ayu pernah menggoda Mbah Giman. Saat itu, ketika Mbah Giman sedang pergi ke dalam kamar mandi kecil, baju dari Mbah Giman diletakkan di luar kamar mandi. Saat itu, Mbah Wardi melihat anak dari Den Ayu menyelipkan arloji dan uang ke dalam saku baju Mbah Giman. Menurut Mbah Wardi, Mbah Giman tidak tahu jika di saku bajunya telah dimasukkan arloji dan uang. Pada saat itu, Mbah Wardi melihatnya ketika sedang bekerja menjemur kain di belakang rumah tempat itu. Pada saat itu, menurut Mbah Wardi, Mbah Giman pulang lebih awal dikarenakan perutnya sedang sakit. "Di, aku pulang dulu ya. Perutku sakit sekali. Mungkin ini aku bekerja setengah hari saja." Kemudian Mbah Giman meninggalkan Mbah Wardi. Sejak saat itu, setelah hari itu, Mbah Giman tidak berangkat bekerja. Mbah Wardi bertanya-tanya, "Giman itu kenapa ya? Kenapa sudah 3 hari ini dia tidak berangkat?" Kemudian sepulangnya dari bekerja, Mbah Wardi berkunjung ke rumah Mbah Giman. Kemudian Mbah Wardi menemui Mbah Giman. "Kamu sakit, Man? Udah sembuh belum?" tanya Mbah Wardi kepada Mbah Giman. "Iya ini Di, perutku tambah sakit, rasanya tidak enak sekali. Oh iya, saya mau ngomong Di sama kamu." "Ngomong apa, Man?" tanya Mbah Wardi. "Ini kemarin saat saya pulang dari sana, tiba-tiba di saku bajuku ada arloji dan uang Di. Apakah itu dari anak Den Ayu?" Kemudian Mbah Wardi melanjutkan pembicaraan dengan Mbah Giman. "Iya Man, saya yang kemarin melihatnya. Saya kira kamu sudah tahu Man. Pantas saja
Sakit saya tak kunjung sembuh. Saya bingung harus mengembalikannya. Saya tidak mungkin mengembalikan ke sana karena kondisinya sedang sakit, ucap Mbah Giman kepada Mbah Wardi. Memang mitos saat itu adalah ketika pekerja di sana diselipkan uang atau barang-barang berharga oleh anak-anak Den Ayu, kemudian tidak dikembalikannya, maka akan terjadi sesuatu hal yang buruk menimpanya. Kemudian Mbah Giman berkata kepada Mbah Wardi, "Di, tolong ini kembalikan kepada Den Ayu. Saya sudah sakit, saya sudah tidak tahan lagi. Bilang ke Den Ayu bahwa saya tidak tahu mengenai hal ini." Kemudian Mbah Wardi menanggapinya, "Ya Man, sini barangnya, nanti saya kembalikan. Sampaikan permintaan maafku pada Den Ayu ya Di," ucap Mbah Giman kepada Mbah Wardi. "Baik Man, kamu tenang saja, nanti akan saya kembalikan dan ngomong kepada Den Ayu." Kemudian hari itu pun berlalu. Mbah Wardi seperti biasanya bekerja di tempat itu. Kemudian Mbah Wardi menghadap Den Ayu sambil membawa barang dari Mbah Giman. "Mohon maaf Den Ayu, saya menghadap ke Den Ayu atas perintah dari Giman," ucap Mbah Wardi pada Den Ayu. Kemudian Den Ayu menjawabnya, "Ada apa Wardi? Di mana Giman? Kenapa dia tidak masuk?" Kemudian Mbah Wardi melanjutkan, "Iya, ini saya mau mengembalikan barang dari anak Den Ayu. Kemarin waktu anak-anak Den Ayu bermain, mereka menyelipkan barang ini, arloji dan uang, ke saku baju dari Giman. Sekarang Giman sakit karena tidak tahu. Kata Giman, dia tidak mungkin ke sini karena kondisinya sedang sakit. Saya mewakilkan Giman menghadap Den Ayu untuk mengembalikan ini dan ingin menyampaikan permintaan maaf karena kata Giman, dia sudah tidak bisa ke sini lagi dan mohon semua salahnya dimaafkan." Kemudian menurut Mbah Wardi, Den Ayu tersenyum kepada Mbah Wardi sambil berkata, "Ya, saya paham Wardi. Memang si Giman itu tidak tahu. Sudah saya maafkan." Kemudian Den Ayu meninggalkan Mbah Wardi dan Mbah Wardi melanjutkan bekerja di sana. Beberapa hari kemudian, Mbah Giman pun sembuh. Kemudian Mbah Giman tidak melanjutkan bekerja di sana lagi. Mbah Wardi bekerja di sana selama 14 hari. Menurut pengakuan beliau, memang di sana itu ada tempat untuk bekerja, karena menurut pengakuannya sendiri, beliau sempat kerja di sana selama 14 hari. Jadi, mitos atau rumor yang beredar pada saat itu memang benar. Di pantai utara memang ada sebuah pesugihan. Tetapi menurut Mbah Wardi, pesugihan itu memang tidak ada tumbal, kecuali sama seperti yang dialami oleh Mbah Giman. Barang siapa yang bekerja di sana kemudian mengambil atau membawa pulang barang yang ada di sana, maka akan terjadi sesuatu hal yang buruk menimpanya. Wejangan dari Mbah Wardi adalah tidak usah bekerja aneh-aneh, bersungguh-sungguhlah dalam bekerja, serta berdoalah supaya pekerjaanmu itu berkah. Cukup Mbah Wardi saja yang mengalami hal tersebut, karena memang pada saat itu, khususnya di Pulau Jawa,
masih akrab dan kental dengan suasana magis. Selesailah cerita kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak di channel ini. Semoga ke depan ceritanya bisa lebih menarik lagi. Bagi kalian yang menyukai channel ini, silakan tekan subscribe, like, dan komennya. Jika dirasa channel ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.